Instagram kami ingin mengenalkan bahwa ya Kota Malang bukan hanya sebatas sini aja, kita pengen kenalin. Insya Allah ya kan, Bismillah ya kan, akan ada dua konten baru. Yang satu berbentuknya podcast juga, yang satu berbentuk seperti opini. 24 orang berarti ya sudahan ya? 24 orang. Selain aku, berarti 24 senior sudah. Enak sih. Gimana? Biasanya kamu yang tanya. Oke. Aku nih coba tanya nih. Kalau dulu itu seperti apa sih Bang kepahaman senior atau bahkan senior dulu Ya. terhadap media sosial? Atau Tetap diingat bahwa kami hanya bertujuan berkarya. Kami hanya berkarya bersama. Kami hanya ingin melakukan karya yang bisa dinikmatin. apakah berbaris akan lanjut atau enggak? Loh, kita berhasil menerbitkan opini yang dimana salah satu tujuannya mungkin buat teman-teman biar tahu bahwa itu mengajari adik-adik untuk bisa public speaking, agar bisa ngomong, agar bisa di depan kamera, bahkan mereka juga mau nggak mau mempelajari materi itu sehingga mereka tahu sejarahnya. Episode 26 di Berbaris, berbincang bareng senior inspiratif. Tapi ini baru pertama kali berbaris, ada senior yang kedua kali. Tapi bukan bintang tamu malahan. Apa Tapi terus? Ketua BPI Kota Malang. Ini abang kedua kali bang. Episode berapa? Satu dulu. Yang sekarang? 26. Nah, yang jelas kita ada bahasan spesial. Kenapa sampai ada di sini kan? Cepet ya, Iya langsung dong. spesialnya. Ada spesial, tapi sebelumnya apakah perlu kenalan? Pasti perlu dong. Soalnya terakhir kan episode 1. Ya benar. Boleh. Halo, nama aku Bahtiar. Aku purna tugas 2007. Kota Malang 2007. Oke. Dulu abang ngobrol sama Bang Revan. Betul, episode pertama aku sama Revan, hostnya masih Revan. Oke. Terus ketika Revan mengalami pernikahan, sibuk, nah ini kan Mas Yusril datang nih. Aku coba hostnya karena gitu. Bukan kayak gitu. Iya, Konsepnya karena sebelumnya aku di balik layar kan, di balik layar, terus karena Bang Revan lah segala kesibukannya dia, aku harus di depan layar, seperti itu. Ya, Nah, betul. boleh lah bang, kita flashback. Mungkin bisa abang review lagi atau review episode 1 itu pembahasannya seperti apa? Aku waktu inget banget itu kalau abang bahas berbagai hal, monggo dijelaskan berbagai hal itu seperti apa. Enak ya, uncal-uncalan ya. Asik, closing. Sing delok titik lho. Banyak dong. Iya. Oke. Ya kalau ngomong episode pertama sebenarnya tujuan berbaris dulu tuh akhirnya si Revan menanyakan nih apa tujuannya dari berbaris. Terus saya tentunya terima kasih banget buat Yusril sama teman-teman yang lain karena ya tujuannya tercapai ya. Karena memang berbaris itu kita ngangkat senior-senior organisasi yang berbagi inspirasi. Jadi senior yang berbagi inspirasi. Jadi kalau nggak salah berbaris kan berbincang bareng senior inspiratif. Ya kayak gitu. Jadi memang senior-senior inspiratif yang berbagi inspirasinya. Yap. 24 orang berarti ya sudahan ya? 24 orang. Selain aku, berarti 24 senior sudah. Enak sih. Gimana? Bareng senior. Biasanya kamu yang tanya. Oke. Aku nih coba tanya nih dari 24 senior itu gimana? Enak nggak? Gini bang, sebelum aku jawab, Ya. di belakang kamera ini banyak senior. Ya, nggak apa-apa. Oke. Baik, kalau menjawab dari pertanyaan abang, gimana rasanya ngobrol pada senior atau ketemu, bahkan banyak banget senior yang aku baru pertama kali ketemu dari 24 senior ini. Oke. Ada yang baru pertama ketemunya di podcast ini. Di podcast ini. Oke. Menurutku semuanya pasti asik,
Semua senior itu vibes-nya asik. Bener-bener aku ketemu karakter baru, wajah-wajah baru di PPI. Itu sangat-sangat apa bang ya? Tapi gini, sangat-sangat seru. Itu kan ada senior mulai, aku paling inget mungkin ada 97 kan, itu 98 gitu. 97 apa? Polisi, Satlantas. Bang Yodi, Bang Indra, sorry. Itu anaknya juga PPI kan? Oke, betul. Anaknya 24. Nah, itu ngobrolnya juga enjoy, enak banget. Terus juga ada PPI yang baru tadi, itu 2017, seangkatan sama aku. Itu yang paling muda. Oh, sorry, paling muda ada 2021. 2021? Ini, dia. Oh ya, oke, ya. Dari KAI kalau nggak salah. Itu benar-benar vibe-nya seru semua, tapi pasti ada satu karakter yang menurutku dari semua senior ini sama, itu karakternya PPI. Oke. Ada satu karakter yang bisa aku jelaskan kalau ini pasti orang PPI. Ada gitunya loh Pak. Itu gitu sih asiknya kayak gitu. Berarti kan itu apalagi kamu yang merasakan ketika bertanya. Harapannya kan memang berbaris ini bisa dinikmati oleh semua angkatan. Akhirnya kemarin menarik ketika aku tanya salah satu senior ketika melihat ini apa yang dirasakan, yaitu nostalgia. Akhirnya mereka nostalgia. Mereka merasa kayak aku ketemu sama dilihat ini, aku dulu pernah kenal ini. Terus kalau membahas pelatihan, akhirnya pelatihan seperti ini kayak gitu. Memang berbaris ini mau nggak mau memang dari yang sekarang kita narik ke yang dulu, terus kita narik lagi ke yang sekarang, kayak gitu. Berarti hemat berhasil nih. Gini, goalsnya kita pastikan lagi. Goalsnya berbaris dari episode 2 atau bahkan 1 yang bilang tadi itu adalah pingin menginspirasi teman-teman atau bahkan senior-seniornya sendiri membuka wawasan kalau PP itu di Kota Malang ataupun dimanapun itu pasti ada yang pertama. Betul. Kedua juga membuka wawasan PP sekarang itu enggak hanya di dunia militer loh ya. Betul. Itu menurutku yang sangat-sangat berkesan buat aku. Betul. Karena kita juga ngundang polisi, kita sempat episode keempat atau ketiga itu kita visit ke hafal. Iya. Abang ngarang angka. Dari yang ini. Ya tapi benar-benar. Memang kita tujuannya juga salah satunya secara luas ya bahwa orang tuh masih melihat bahwa anak paskibraka itu nantinya akan menjadi seorang militer ataupun aparatur apapun itulah. Aku tidak akan pernah mengesampingkan apapun profesinya sebenarnya, tapi memang kita mengangkat bahwa organisasi ini ataupun rekan-rekan paskibra, aku ngomong di sekolah-sekolah itu biar terinspirasi bahwa sebenarnya banyak sekali profesi-profesi di dunia ini ya. Kalau di luar profesi sebenarnya banyak sekali kesibukan-kesibukan di dunia ini, atau bahkan mereka itu biar tahu bahwa apa positifnya ikut paskibra. Bukan ngomongin PPI-nya, bukan ngomongin organisasinya, tapi apa keuntungannya menjadi seorang paskibra. Ya banyak gitu loh. Nah, karena kita adalah organisasi yang lebih besar mungkin bisa dikatakan atau apa, kita mencoba memfasilitasi bagaimana bahwa anak-anak sekarang tuh biar terinspirasi. Harapannya sih seperti itu. Dan juga memang apalagi ya memang siapapun seniornya lah, kalau memang mau yang secara nggak langsung nih kayak senior yang memang berkenan untuk mau ada di podcast ini sendiri. Karena gampang nggak sih cari senior untuk ngobrol di sini, gampang nggak? Kalau cari susah, susah gampang lah. Gampang. Banyak senior itu yang tidak terbiasa, misal ngobrol direkam seperti ini. Untuk juga banyak juga pingin senior yang misalkan berprofesi A atau lagi berkegiatan A, tapi kita masih belum terjangkau sampai melakukan nomor WA atau seperti apa sekarang. Seperti itu. Cuman dari menurutku Bang ya, maksudnya dari yang aku lihat efek-efek dari podcast ini segi pribadiku adalah menyambung silaturahmi lagi ke senior-senior yang sebelumnya nggak tahu gitu. Semisal sekecil kemarin ngobrol sama Kak Cacuk.
Yayu dong. Iya, panggilannya tapi akrabnya Kak Cacu. Cacu. Iya. Yayu. Iya, Kak Yayu itu memang kan di Lavalet. Ya, betul di Lavalet. maksudnya, itu kan ketika kita ada senior di situ kan kita mempermudah kita untuk bertanya dan segala macam ketika ada kesusahan di sana seperti itu. Terus juga orang pajak juga Ada. jadi Iya, panilainya di balik kamera Auditor, juga, ngobrol-ngobrol kan pajak soal ini gimana sampai sekarang. Jadi komunikasinya terjaga dan itu sangat poin plusnya buat aku nyambung silaturahmi sama senior. Ya, tapi memang sebenarnya kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari kita keluar rumah sampai ke rumah lagi itu sebenarnya senior itu ada di mana-mana kan sebenarnya. Sebenarnya kita kepingin ya mengenalkan. Menarik nih ketika kita baca komentar di Instagram waktu itu Bang Denny Eka, terus ada senior-senior yang akhirnya di komentarnya itu lo ternyata PPI ya kayak gitu. Iya. Ternyata ada junior sama senior yang satu profesi tapi nggak tahu bahwa sama-sama PPI-nya kayak gitu. Jadi kita memang ya semacam bahasanya memanggil lah ya senior-senior, dan sebenarnya kalau memang sulit cari senior memang sulit ya senior, karena memang nggak semua senior yaitu tadi mau ngomong di depan juga. Dengan profesinya yang lagi kita angkat itu mereka apakah berani membawa profesi itu ya kan kayak gitu. Tapi memang kalau kita bisa buka konsepnya berbaris itu adalah memang kita profesi dulu. Sementara ini kita yang kita angkat adalah profesinya, makanya setiap perkenalan itu pasti sibukannya apa sekarang, terus kita kulit dan segala macamnya. Dan kedepannya nih Bang, nah karena pasti ada yang spesial. Oh ya? Kalau abang ada di sini, Masya Allah. Iya. Apakah berbaris akan lanjut atau enggak? Loh. Oke. Gimana? Kalau gini aku boleh tanya nih ya. Iya. Tanya ke abang karena pasti kelanjutan berbaris atau enggak. Itu kan programnya PPI. Iya. PPI karena macamnya. PPI Kota Malang. PPI Kota Malang. Iya betul. Kota Malang. Subscribe. Karena kita pasti di YouTube. Nah, itu yang menarik. Jadi memang buat siapapun yang melihat sebenarnya. Kalau di Instagram lihatnya ya follow. Kalau ada di story atau apa di profil itu ada YouTube-nya ya kan, ya di subscribe, di like, komen lah. Ada masukan pun ngomong lah nggak apa-apa. Mau kalau ngomong pin komen yang enak ya lewat DM Instagram boleh, atau mungkin WhatsApp ke nomor yang ada di profil juga boleh. Intinya kita berusaha memfasilitasi lah kayak gitu apapun itu. Karena ya terima kasih lah intinya kita sudah bisa konsisten melakukan ini. Kalau tadi pertanyaannya coba tak jawab bahwa lanjut nggak nih berbaris, ya kita kembaliin sama Yusril, capek nggak kalau mau ngelakuin ini ya 1 tahun ke depan lah ya kan. Karena kalau kita ngomong 1 bulan pasti akan melakukannya kan lama ya. Ya. Gini Bang, aku jawab ya. Iya aku dong. jawab nih. Harus lah. Aku jawab lewat aku cerita dulu. Oh iya. Prosesnya lama ini. Lama. Kita masih banyak durasi kok ini. Buset. Ya, jadi setiap podcast aku ada durasinya di sini. Oke. Jadi kita sempat podcast itu sempat visit ke rumah-rumah senior atau ke tempat kerja senior. Oke, awal-awal. Karena kita masih belum ada tempat segala macam pertama kali itu. Dan ala kadarnya kamera masih pinjam dan segala macamnya. Ya. Kedua kita sempat pindah ke base campnya apa itu Rambu Merah itu Bang Takbir 28. Sampai akhirnya kita sempat ke Tokopedia Jaya dan sampai sekarang sempat berpindah-pindah. Tadi itu Tokopedia Jaya, makanya di sini enak banget. Es sirup ini pasti banget es sirup ini Bang. Pak, terima kasih Tokopedia Jaya. Enak banget. Pertama kali cobain, aku jujur. Pertama kali cobain dan ini enak banget. Kita di kafetaria, tapi kita di kafetaria sama. Dia memang Tokopedia Jaya. Ya. Nah, lanjut lah. Sebelum lanjut minum dulu. Ini juga snack enak ini. Boleh ya? Ini boleh apa? Boleh. Jangan aja. Oh, ini digoreng langsung masih anget itu. Oh, boleh ya. Nah, sih. lanjut lagi. Prosesnya masih panjang. Dan kedepannya aku pengen cari inspirasi lain atau bahkan cari senior-senior menurutku bisa dampak positif padaku sendiri, Bang. Karena ini sudah berjalan mungkin di episode ke-26 sama Bang ini, itu aku nggak pernah ketinggalan untuk produksi ini. Maksudnya
dari episode 1 sampai episode ini aku selalu ada. Oh ya, sebelumnya ada di belakang layar. Sampai Terus sekarang namun jegal Bang Revan. bukan tak jegal, sliding. Jadi sudah ngobrol sama Bang Revan. Kayak dulu ya. Iya. Itu terus kayaknya menurutku refreshing buat aku sendiri sih Bang, ngobrol ketemu orang di lucu juga ngobrol sama senior, bukan maksud Ya, lucu juga ngobrol sama senior yang di balik layar enjoy ngobrol depan layar kena hakinya kamera. Kalau di One Piece itu ada haki, kena haki. Iya tadi. Dan tadi lo kena juga. Oh ya? Cepet kan. Oh iya. Nah, menurutku itu seru sih dan menurutku kalau diberhentikan terlalu dini. Boleh lah nanti dilanjut sampai 100-200 episode. Nah, jadi menarik sih. Sebenarnya kalau diomongin ini kan, maaf ya teman-teman, karena rekan-rekan ketawa kayak sudah siap dengan 100 episode. Menarik. Ya semoga. Iya, semangat. Jadi gini sebenarnya, yang perlu disepakati dan semua pasti paham, dari satu angkatan Paskibraka atau PPI itu setiap angkatan itu 76 sampai 80 lah. Ya. Kita nggak, setiap angkatan berbeda-beda, tapi pasti di angka 74 minimal karena petugasnya dari segitu. Ya. Artinya kalau kita ngomong sekarang tahun 2025, Ya. dari tahun 94, berarti kan sudah berapa tahun? Sudah banyak tahun. Oh iya, 21 tahun. 21 tahun. 31 tahun. Oh, 31 tahun Nah, ya. artinya kan kalau 78 dikali 10 aja sudah 780 senior. Ya. Kalau kamu ngomong 100 senior, itu pun belum terfasilitasi semua sebenarnya. Berarti kan sampai kamu sudah punya anak nanti, harusnya berbaris masih ada. Harusnya masih ada. Harusnya masih ada. Dengan tidak harus ketuanya aku, ataupun hostnya Saya. Apa kamu akan terus hostnya? Oh jangan. Oh harus jangan. ada yang lain. Harus ada yang lain. Wajib kan itu harus. Ya betul. Gitu. Di sini aku Sepakat gitu ya bahwa akan berbaris sebelum panjang. Sepakat. Kita Sepakat ya. Ditunggu berbaris berikutnya. Kalau ada berbaris gak upload, Kenapa berarti? berarti ada yang salah. DM aja. Ya berarti harusnya harapannya rekan-rekan ini tanya lah. Coba kita coba. Sekali seminggu kita nggak upload berbaris. Gitu. Ada yang tanya nggak? Karena uploadnya itu di setiap hari Jumat, betul nggak? Oh sorry, mohon maaf, karena mungkin Hagi. Senin maksudnya itu adalah hari Senin kita upload di YouTube. Jumat itu opini. Selasanya kita upload di Reels Instagram. Nah, makanya kalau di subscribe, mereka kan ada notifnya. Oke. Udah muncul nih. Dan itu masih senior kebanyakan nih bang. Kebanyakan senior yang nggak pernah kelihatan lagi di PPI. Maksudnya dia berkesibukan banget yang dulunya aktif dan segala macem. Terus sekarang kita coba hubungi lagi, terus kita ajak ngobrol lagi kayak gitu. Dan itu seru banget di situ. Karena di medianya PPI sekarang itu nggak cuma upload kegiatannya PPI aja. Gitu. Maksudnya PPI itu kepelatihan enggak. Tadi aku sebutkan Jumat itu masuk opini. Opini. Organisasi PPI ngasih informasi. Maaf nanti kalau bisa diedit. Tidak ada. Opini organisasi PPI ngasih informasi. Itu khusus di Instagram. Dan itu kalau berbaris kita nggak ada batasan tahun dan segala macamnya. Ya. Kalau yang di opini diprioritaskan memang PPI mungkin 2021 masa bakti ya, masa bakti 2024 dan segala macamnya seperti itu, dan itu khusus di Instagram. Ya betul. Aku membantu menjelaskan. Jadi memang kita juga terima kasih buat teman-teman Flamingo, ya kan. Terima kasih teman-teman Flamingo. Love you. Ya karena tidak ada Flamingo yang membantu untuk kita konsisten akhirnya. Kalau nggak ada Flamingo, kita berhasil menerbitkan opini yang dimana salah satu tujuannya mungkin buat teman-teman biar tahu bahwa itu mengajari adik-adik untuk bisa public speaking, agar bisa ngomong, agar bisa di depan kamera. Bahkan mereka juga nggak mau mempelajari materi itu sehingga mereka tahu sejarahnya. Dan kita memang berusaha mengangkat tentang Kota Malang Mas Iar ya. Pasti. Kalau ternyata Kota Malang sudah habis kita bahas ya Jawa Timur mungkin. Jawa Timur sudah habis kita bahas Jawa, Indonesia. Ya harapannya opini itu memang membesar ya, bisa membesar. Mungkin kalau simpelnya adalah sumber informasi bagi rakyat. Rakyat, gila. Terlalu senior enggak, terlalu itu masyarakat kan. Ya, betul. Untuk masyarakat
luas lah, masyarakat luas. Karena orang tahu Kota Malang itu hanya sebatas kulinernya, hanya sebatas, padahal semua itu punya sejarahnya, landmarknya atau apapun itu semua bisa diulik lah, bisa diapa. Dan aku nerusin tadi Zril bahwa opini itu memang untuk adik-adikku atau senior-senior di organisasi yang setelah COVID kebanyakan memang. Ya, sepakat ya, karena memang kita 2020 tidak ada paskibraka, tidak ada paskibraka, tapi tidak ada anggota baru secara organisasi, sehingga rekan-rekan 2019 di 2020 bertugas lagi. Nah, sehingga adik-adik yang 2021 sampai setelahnya itu harapannya mengisi di opini. Nggak lucu dong, angkatan tua atau angkatan di atas 2020 ada di opini kayak gitu, karena pastinya mereka sudah jadi, makanya mereka terfasilitasinya adalah dengan berbincang seperti ini di Berbaris. Kayaknya kurang Zril kalau Instagram dan YouTube ini hanya jalan 2 konten aja. Flamingo kemarin nantang soalnya. Iya, ada pun jelas. Cuman gini mah gampang mas. Kita harus berkembang next level kayak gitu. Dan TikTok juga ada, bentar lagi bakal. Oh iya betul, sudah ada ya. Ini terbit, ini episode ini ada, TikTok sudah ada. TikTok sudah ada, tapi masih belum kita rancang seperti apa nanti. Yang jelas kita bakalan ada uploadan di TikTok. Ya, buat senior-senior nih, mungkin TikTok itu hal yang tabu, hal yang kayak apa sih paskibraka kok main di TikTok kayak gitu. Cara bagaimana kita dikenal oleh masyarakat adalah dengan mensosialisasikan nggak mungkin kalau kami harus baris dari depan rumah sampai ke tempat tinggal lalu kita menceritakan bagaimana organisasi ini. Kami berusaha mensosialisasikan organisasi ini dengan apa yang sudah berjalan di dunia ini. Ya, kita berusaha adaptif dengan kondisi, dan apa yang kita upload di TikTok sebenarnya tidak konten yang berbeda ya. Itu konten-konten yang di Instagram ataupun yang di YouTube, intinya kayak gitu. Kita semua kan di TikTok karena algoritmanya memang berbeda ya. Berbeda. Yang di TikTok pasti untuk video. Enak banget. Apa ini Bang namanya? Ini namanya bakso goreng. Bakso goreng. Kafetaria Jaya. Tapi enak banget. Nah, yang jelas di Instagram nanti bakalan ya Mas tadi ada 2 konten yang masih kurang, maksudnya 2 segmen yang ya sekarang kan kita masih berjalan opini dan berbaris. Mungkin kalau konten-konten BPI Kota Malang yang sebelum-sebelumnya kan pengibaran, pelatihan dan segala macamnya. Oke. Sebenarnya kita buat yang mungkin melihat sampai di menit ini ya, kita lagi mengalihkan nih, ada Instagram sendiri untuk mengupload tentang kegiatan pelatihan. Nama Instagramnya Paskibraka Kota Malang. Jadi dinikmatin cerita. Jadi Instagram Paskibraka Kota Malang itu menjelaskan proses seleksi sampai pengibaran kayak gitu. Karena kalau setelah pengibaran ya mereka sudah PPI, kita tarik nih untuk konten-konten yang ada di Instagramnya yang PPI Kota Malang ini kayak gitu. Jadi memang tujuan saya ada di episode yang ini kan ya kita mengeval ya, menyenangkan. Saya terima sekali lagi, tidak lain dan tidak bukan, saya akan selalu mengucapkan terima kasih buat semua yang masih support media ini, dan syukur-syukur bisa follow bahwa Instagram ini sebenarnya bukan hanya untuk anggota aja ya, tapi memang luas. Karena kalau untuk anggota kami sudah ada grup-grupnya sendiri untuk berkomunikasi, bersilaturahmi. Jadi kalau Instagram kami ingin mengenalkan bahwa ya Kota Malang bukan hanya sebatas ini aja, kita akan mengenalin. Dan semoga ini kalau bisa nih dari setelah episode ini akan ada 2 bener nggak sih? 2? Iya 2 betul. Kan sudah ada berbaris sama opini. Insya Allah ya kan, Bismillah ya kan. Akan ada 2 konten baru. Yang satu berbentuknya podcast juga, yang satu berbentuk seperti opini, betul ya? Tapi itu nanti dulu nggak perlu disampaikan. Atau perlu disampaikan juga seperti apa konsepnya? Kalau konsep kayaknya cuman segmen berbeda aja. Oke. Konsepnya balas segmen berbeda, tapi untuk apa ya? Kita gini Pak Ardi Bang. Apa? Konsepnya sama. Konsepnya sama. Kayak berbaris dan opini. Ya, ngobrol
Iya, juga menjelaskan, tapi temanya berbeda. Oke. Temanya berbeda. Nah, yang satu seperti apa, yang dua seperti apa, itu pasti harus ditunggu-tunggu nanti. Oh, nggak perlu dijelasin ya? Gimana Pak Direktur yang di belakang? Perlu dijelasin nggak kontennya? Oke, nggak betul. Karena siapa tahu gini ternyata sorry. Oke, ini ya semoga ya ini kita aku nggak ngerti ini akan harusnya ini di akhir Juli ya. Harusnya di akhir Juli. Kita nyambut di Agustus, ya kan? Kita nyambut di Agustus. Aman ya? Aman Mas ya? Oh aman. Oh oke. Ini ya. Oke. Jadi menyambut Agustus itu ini kami akan berusaha kalau bisa kita akan ada 2 konten baru gitu. Yang satu konten dengan tema yang sama seperti berbaris Dengan konsep yang sama. konsepnya sama tapi temanya berbeda dan ya semoga lah dilihat dulu. Kami takutnya kita nyampein ternyata lebih dari ekspektasi ya kan gitu. Nanti ya, biar temen-temen atau yang lainnya biar gimana sih kok ya kayak gitu. Ya. Sarannya. Tapi aku mau tanya ini, Pak. Oke. Biasanya aku tanya-tanya senior nih. Ya. Aku nggak perlu, kayaknya nggak usah tanya PPI 2007 seperti apa. Bagus, 2007 bagus. Jadinya bagus. Jargonnya bagus. Dan memang kenyataannya bagus. Aku pengen tanya sih, perkembangan PPI. Entah itu organisasi atau seperti apa. Wah, berat ya. Ini lebih berat sih. Soalnya ada irisannya sama kita berjalan di media sosial ini. Ya. Kalau dulu itu seperti apa sih Bang kepahaman senior atau bahkan senior dulu terhadap media sosial? Atau ada nggak sih komen-komen yang kayak langsung ke apa sih PPI ngono itu ada nggak sih? Ya. Pak Direktur di luar konten ya nggak apa-apa sih. Menarik. Jadi memang dulu memang belum ada internet yang terfasilitasi. Jadi memang tidak gampang untuk mencari. Terus memang kalau dulu untuk terupload ke mediasi ya kan terupload di media Instagram itu nggak bisa karena apa ya gimana ya, karena memang dulu dokumentasi itu sangat dibatasi lah. Dulu tuh dokumentasi sangat dibatasi kayak apa ya, karena gimana ya sudah aku jelasinnya, karena harus ada dijelasin secara umum. Cuma intinya memang semua dokumentasi itu harus terjaga memang. Kalau mau keluar harus seizin dengan senior. Kenapa? Karena memang kita nggak tahu tuh fungsi dari dokumentasi itu seperti apa. Kayak gitu. Sehingga kalau dulu di-upload di media, makanya kita kalau ngomong upload media di Instagram tuh dulu pasti kalau melihat nih itu pengibarannya tanggal 17 yang nggak langsung di-upload karena kita harus selektif banget dengan hal seperti itu. Dan sebenarnya sampai sekarang ya sekarang seperti itu. Cuma makanya media yang sekarang yang aku gunakan untuk mensosialisasikan organisasi dengan cara yang berbeda aja. Kayak gitu sih kalau ngomong media. Tapi kalau ngomong perkembangan organisasi, aku nggak bisa nilai ya. Harusnya yang bisa menilai anggota-anggota organisasi. Kalau gitu gini aja sih Pak. Iya. Kita bakalan sepil temanya seperti apa di konten apa yang nih? baru. Kita lihat nanti gini, yang megang HP Infocom ini siapa? Nanti kalau yang megang IG-nya PP Kota Malang, bakalan kita challenge untuk bikin kayak pertanyaan-pertanyaan gitulah. Tempat mana aja yang bakal kita kunjungi di konten yang baru ini. Temanya pasti kita akan mengunjungi tempat-tempat yang tanda kutip otentik di Kota Malang. Kayak gitu konsepnya, temanya. Nah, itu untuk yang di Instagram. Kalau yang di YouTube, itu pasti sudah, itu sebenarnya sudah kesepil sih di konten berbaris yang sama Isrofi. Bakalan mengarah ke sana. Kayak gitu sih. Karena ya kalau ngomongin sepil lah intinya boleh lah disepil. Kalau ini instruksi Pak Direktur itu. Makanya aku kaget kok tiba-tiba ada HP di atas meja. Ada instruksi lu kan. Tujuannya seperti apa kan? Yang apa? Yang Instagram apa yang konten baru ini? Iya, 2 konten baru ini. Menarik nih ya. Tak spill aja ya.
Jadi terima kasih tadi udah dijelasin sama Yusril, Pak Direktur, sama rekan-rekan. Jadi memang kalau untuk yang Instagram itu memang tujuannya ada konten baru ini. Kita akan mengunjungi jadi memang disebut nggak masalah ya memang ya. Tujuannya memang nggak masalah. Kita yang Instagram, yang untuk di Instagram kita akan mengunjungi kuliner. Kita akan mengunjungi kuliner. Yap. Betul ya. Kita akan mengunjungi kuliner. Karena Kota Malang ini mau nggak mau kulinernya juga banyak sekali. Tapi bukan hanya asal kuliner. Kita coba dari yang memang otentik itu tadi, khasnya dari Malang. Nggak perlu tak semil dulu, jangan apa kemananya, tapi yaitu bagaimana bentuknya, konsepnya hampir sama mungkin dengan opini, tapi ini lebih tentang kulinernya kayak gitu. Makanya ini makanya ada kuliner nih di tengah. Gitu. Seharusnya pinter nih teman-teman. Oh, karena ada makanan ya, bridgingnya ke sana ya. Tenang aja, kita nggak akan meliput toko kopi Jaya sama kafetaria Jaya, nggak perlu lah kayak gitu. Karena itu sudah enak, jadi kita coba ngeliput yang enak-enak yang lain kayak gitu loh. Kita ngeliput yang enak-enak dan otentik, memang yang otentik yang di Malang. Sampai akhirnya nanti berjalan lah konten yang itu. Kalau yang di konten satunya, serius, kalau yang di semacam sama kayak berbaris, ini challenge ya buat kita ini challenge buat kita. Kita akan berusaha podcast dengan rekan-rekan owner entrepreneur mindset lah, atau entrepreneur lah, pengusaha atau apapun. Jadi dari BPI Kota Malang ngobrol dengan rekan-rekan eksternal kayak gitu, di luar anggota kayak gitu. Dan itu yang saya tegaskan lagi, hostnya bakalan apa dan kita harus ya diusahakan lah, karena saya izin juga sama rekan-rekan senior di sini tentunya, karena kita dengan eksternal kan, kita ingin mencoba ngobrol dan mungkin menyampaikan aspirasinya kita dengan pengusaha-pengusaha itu gitu loh, sehingga saya siap untuk coba untuk jadi host. Ya siapa tahu nanti di tengah-tengah digantikan sama yang lain ya kan, kita kan nggak ngerti, siapa tahu bisa. Cuman doakanlah intinya dua konten yang baru itu ini ya, kita akan memperluas lagi karena biar bisa media ini bisa dinikmati oleh luar anggota PPI. Betul, luar anggota PPI juga banyak orang lah ya, banyak orang yang bisa menikmati. Gitu sih. Yang jelas bakal ada tambahan konten baru. Ya. Terus juga itu bakalan insya Allah kita rilis dekat-dekat ini. Oh dekat-dekat ini. Iya dong. Iya pasti dekat-dekat ini pasti kita rilis. Ya. Ya minggu depan lah. Minggu depan pasti. Minggu depan lah. Bisa lah. Minggu depan bisa lah. Ya bisa. Oke. Dan sekarang ini kita masih brainstorming dan segala macamnya. Ya. Buat teman-teman sekali lagi kita sangat-sangat terbuka buat usulan teman-teman. Betul. Bukan hanya usulan, buat teman-teman yang kayak ya apa sih kalau mau jadi timnya produksiannya apa media. Ternyata teman-teman ada yang tertarik ini, aku mau dong bantu Bang Yusril, aku mau dong Bang Tiar, gimana ya udah DM aja, sekali lagi DM Instagram aja ke Instagramnya PP Kota Malang atau hubungi Bang Yusril atau ke saya juga nggak apa-apa. Yang pasti ya kita belajar sama-sama belajar. Di situ yang pasti kita akan belajar, nggak cuma ngebantu-bantu yang gimana-gimana, tapi pasti kita belajar gimana sih produksi, gimana sih pasca produksi. Iya betul. Karena memang hal yang baru ya. Pas Kibra kita terjun di apa ini bahasanya? Entertain dunia media, bukan ya, media itu bisa ke entertain, bisa ke politik, bisa kemana. Media ini kan bisa menjelaskan lah bagaimana, dan kita lagi berusaha menjelaskan bahwa organisasi ini bisa kemana-mana, bisa kemana-mana. Tinggal yuk siapa yang mau join di Instagram kita ya kan? Ya, siapa tahu nih lihat ini nyampe viral kemana, FYP kemana. Berarti bisa ya ada pengusaha mana yang kepingin ada di sini, bisa di konten yang baru. Ada kuliner otentik yang mau diliput, bisa. Dan itu nggak harus PPI gitu loh. Kita bakal lebih luas lagi. Kalau sementara ini kita berbaris ya memang temu tangan lah sama PPI, channel PPI. Tapi di konten baru ini kita akan memperluas lagi. Gitu sih. Nah,
Gimana nih Bang? Ya. Ya. Gimana nih? Aku tanya sebagai ketua PPI lah ya. Kedepannya pandangan abang soal media ini bakalan bergerak kemana sih lebih luasnya? Dengan adanya konten baru, dengan adanya tadi kan sudah disepil buat masyarakat Kota Malang atau bahkan lebih luas lagi. Ya, jadi memang tujuan pertamanya tetap kita ingin mensosialisasikan organisasi ini. Oke. Dan tentu sosialisasikan banyak lah breakdownnya kemana-mana. Ya bagaimana bergeraknya, siapa kita, ya kan? Siapa kita? Indonesia. Indonesia, siapa kita. Terus kami juga mengenalkan bahwa organisasi ini mempunyai anggota-anggota yang berada di mana-mana, sehingga jika ada, ya kami menjual lah, apa bisa yang kebermanfaatan anggota, ya anggota kami ya berusaha yang terbaik, menjadi yang terbaik. Jadi mungkin ya dengan sosialisasi itu sih sebenarnya bisa kemana-mana. Ini media ini mengenalkan organisasi tentu. Karena kita organisasinya Kota Malang, kita ingin mengenalkan Kota Malang lah, ini ya kayak gitu. Kota Malang itu kota transit bahkan se-Indonesia ada di sini, dari Sabang sampai Merauke kecuali timur-timur itu, bahkan timur-timur itu juga ada di sini juga, ya kan. Bahkan luar negeri pun juga ada yang di Malang juga. Aja sebenarnya Malang itu sangat kepingin tak kenalin juga lebih luas. Orang ngiranya Malang itu hanya yang dikenal di Malang, orang luar paling baksonya, paling kampusnya, padahal ya itu kita berusaha kenalin banyak hal yang ingin kita kenalin kayak gitu sih. Oke. Tujuannya udah abang sampaikan ya, tinggal kita eksekusinya. Oke, eksekusi. Karena ini udah berbaris episode 26 dan episode spesial nanti thumbnailnya spesial. Wah, nggak usah lah, tinggal berjalan sama episode 26 ya. Dan pasti ada berbaris lagi, ada opini-opini lagi, dan ada konten-konten baru lagi. Nah, ada nggak pesan-pesan buat senior buat teman-teman? Tuh, ini menit keberapa? Udah mau habis ya? 33. Ini masih lama sih kasih gang. Udah selesai semua ya? Pak Direktur sudah terekspos semua ya, Pak? Kita oke. Gini. Tadi sudah gini. Ya, intinya saya izin ya ngomong bahwa yang pertama tentu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat senior-senior. Yang pertama tentu senior-senior. Yang kedua tentu yang siapa yang menikmati media ini, baik yang di YouTube, Instagram, bahkan mungkin TikTok, apapun itu, saya berterima kasih karena berkat rekan-rekan juga kami termotivasi untuk mencoba terus konsisten, melihat bagaimana viewernya banyak, meningkat ya kan. Saya nggak perlu nyebutin jumlahnya, tapi bisa dibilang ada usaha kecil, harusnya kita bisa bantu usaha itu jadi besar, orang kecil bisa jadi orang besar. Kita mencoba mengenalin kayak gitu. Yang pertama terima kasih ke senior dan yang lain. Yang kedua, saya terima kasih sama Flamico, ya kan. Saya harus terus kenalin Flamico karena Flamico ini yang juga membantu produksi ini semua. Saya terlihat putih di media, saya bisa mengenalkan senior-senior, saya bisa mengenalkan ya Flamico itu juga irisan dari organisasi ini juga. Terbaik emang Pak Flamico itu. Ya, iya kan kamu juga di Flamico, ya semua di Flamico. Banyak anak-anak PPI di Flamico juga kayak gitu. Tuh, lalu yang ketiga buat senior-senior yang memang mau untuk di konten yang berbaris, bukannya kami tidak menghubungi rekan-rekan senior, tapi ada lain dan tidak bukan pasti waktu dan jangkauan koneksi. Kami tidak mungkin belum kenal atau apa. Kami sangat memanggil buat senior-senior di PPI Kota Malang, yaitu tadi harusnya kita mencapai 1000 episode 1000 itu harusnya sangat bisa. Tapi saya berharap senior-senior mau nih untuk di posisi ini ngobrol, mengenalkan organisasi ini dulu, bagaimana mencapai bisa masuk organisasi ini, lalu bisa menceritakan apa yang nyambung nih usaha dulu sampai sekarang, menceritakan yang sekarang present sekarang bahwa kegiatan kesibukannya apa. Tuh. Lalu saya juga mengucapkan ya jangan lupa lah di follow teman-teman, subscribe ya kan, like, komen,
beri kami masukan, beri kami saran. Episode ini pasti harapannya nanti di bulan Desember di akhir tahun ini sudah di bawah sekali. Yap. Jadi kalau ini akhirnya masih sampai ke kalian, tetap diingat bahwa kami hanya bertujuan berkarya. Kami hanya berkarya bersama. Kami hanya ingin melakukan karya yang bisa dinikmatin bersama. Itu aja. Aku hanya mengingatkan bahwa di episode 1 pernah ditanya Revan bahwa kepengurusan kami, saya yang mimpin di 2022 sampai 2027 yaitu adalah berkarya bersama. Jadi di mana kita berkarya dengan bersama siapapun untuk dinikmati oleh siapapun. Jadi karyanya dengan bersama dan dinikmati oleh bersama. Seperti itu. Itu aja. Mas Yusril, terima kasih. Sudah belum? Saya mau pamit dah. Itu mungkin sudah kejauh semua. Bakalan ada apa kedepannya seperti apa dan bakalan ada hal yang baru lagi. Ya. Dan terus support PP Kota Malang. PP Kota Malang support terbaik itu pasti buat semangat kita. Ya. Dan mungkin buat teman-teman tadi sempat disinggung kalau ada yang mau join dan bagaimanapun mau kontribusi atau bahkan senior-senior mau datang ke sini langsung aja. Iya. Ayo kita jadwalin lah. Ya. Makanya kalau bisa jadwal tuh sampai 2027 tuh udah full aman. Jadi kita tuh tinggal halo Flamingo ready Flamingo ready Flamingo. Selalu ready loh. Sekali-sekali live mungkin ya kan. Ada senior mau ngobrol live. Wah, bisa sekali. Itu aja. Itu aja dari Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih banyak. Untuk support ke depannya dan bareng-bareng Flamingo semoga kita impian-impian terwujud ke depan. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman berbaris. Ini episode yang spesial di episode 26. Sama aja. Kita hanya nge-review aja. Iya, sudah. Kita 25 itu kan katanya perak ya kan. Perunggu perak. Perak. Iya. Nah, itu kita capek nunggu sampai gold. Enggak lah, lebih lah harusnya. Amin. Harusnya. Nah, lithium. Ya. Oke. Ini episode kita mereview episode sebelumnya kita ngobrol lagi dan baru pertama ini saya ngobrol sama Bang Tia. Betul. Sebelumnya Bang Revan dan Bang Revan sudah muncul juga di episode berapa itu? Berapa? Ya, Kita bahas dengan kesibukannya juga. Betul. Itu dan saksikan terus berbaris berbincang bareng senior inspiratif. Oke.